kita masuk di komunitas apa KLPI ini kan bagian dari cara kita untuk menjemput rezeki gitu ya. Rezeki yang sudah disediakan oleh Allah kepada kita, ya memang itu rahasia ilahi. Di mana rezeki kita itu kita nggak akan tahu. Ya, apakah di Semarang, apakah di Surabaya, apakah di Bandar Lampung, atau dimanapun kita nggak pernah tahu. Dan alhamdulillahnya lagi di era seperti sekarang ini yang teknologi sudah sedemikian gencar gitu ya. Ya kita tidak bisa akses kemana-mana. Jadi alhamdulillah di hari ini ada 81 peserta Zoom meeting. Kita pun berasal dari eh, berbagai wilayah gitu ya. Surabaya ada, Bali ada, Semarang ada, Surabaya ada, macam-macam. Jogja ada ya. Mohon maaf kalau yang belum saya sebut ya dari Bunda ini mungkin Bekasi ya. Saya ingat betul karena beliau yang sering saya ajak komunikasi kan begitu. Dan seterusnya. Ya, jadi kembali kepada konteks rezeki, ya tugas kita adalah berikhtiar. Bagaimana kita ikhtiarkan secara maksimal sampai batas-batas mana. Yaitu rahasia ilahi juga. Jadi apakah cukup dengan 5 kali? Oh ternyata Allah belum mengantar kita ketemu rezeki. Ya kita harus bicara 7 kali, 9 kali. Sampai kapan lah? Ya semampu kita. Sampai kita merasa bahwa oh, saya sudah ketemu dengan apa yang menjadi harapan kita. Kalaupun itu sudah ketemu, bukan berarti lantas titik, itu masih koma. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada saudara kita terdekat, ya. Apakah itu adik kakak kita, ya, orang tua kita mungkin, atau paman kita, atau siapapun lah di circle kita yang terdekat. Baru nanti mungkin tetangga kita, kan begitu ya, saudara jauh, kan begitu, tetangga satu kampung, satu kecamatan, dan seterusnya. Sampai kepada mungkin ya NKRI gitu ya. Ya, ini alhamdulillah juga saya walaupun baru di KLPI sempat meyakinkan berapa orang itu. 2 orang lah yang mantap itu. Satu masuk kelas satu cabang, ya, cabang Lampung langsung yes. Jadi satu keluarga memang saya borong untuk maksimal sebenarnya sampai 12 cabang waktu itu belum ada ribet. Tapi beliaunya sanggup untuk satu cabang Lampung ya sudah saya arahkan. Udah Bapak ini aja ikut satu keluarga, Bapak satu buka, istri satu sama 2 anak. Alhamdulillah langsung closing kan begitu. Dan pengalaman yang lain juga saya mengajak satu beliau memang ya generasinya generasi kita itu kan lagi anak muda. Alhamdulillah beliau mau closing yang 525 itu. Ya memang proses meyakinkannya by WA, komunikasi WA ya. Karena memang ya beliau juga termasuk yang sibuk, agak susah kalau ditelepon, ya saya yakinkan lewat WA. Tapi alhamdulillahnya ya bisa closing 12 cabang kan begitu. Ya memang setelah saya follow up bagaimana beliau untuk mau mengembangkan eh, air di lingkungan beliau, beliau masih menahan diri karena belum lama beliau juga mengalami seperti saya itu ya korban scam, jadi akhirnya agak ragu juga atau tahan diri lah untuk bagaimana menyampaikan informasi seputar air kepada circle-nya itu. Karena khawatir ya seperti kita sama-sama pernah alami bahwa kalau kita menjadi bisnis kami itu kan untuk bagaimana mengajak orang selanjutnya ya pada orang-orang yang pernah dalam satu lingkungan kita itu kan orang itu masih dalam tanda petik ya mencibir kan begitu. Tapi tidak apa-apa ini pelan-pelan setidaknya itu apa ya video-video pendek yang kemarin sudah dibuat oleh Pak Basri itu bisa kita sharingkan lah. Jadi itu juga membantu kita ya Pak Basri. Mohon maaf ini terima kasih banyak ya video pendek itu kalau kita share-share di medsos itu kan paling mudah ya. Jadi memang di medsos itu ya kita hanya punya kesempatan berapa detik itu, 2-3 detik ya. Kalau dalam 2-3 detik pertama itu menarik untuk diteruskan ya kita akhirnya dilihat. Tapi kalau di prolog kita yang kita sampaikan itu memang menjemukan, ya mungkin orang langsung skip kan gitu. Tapi tidak apa-apa lah, itu kan bagian dari cara kita untuk berusaha ya. Jadi
Yang penting kita maksimalkan saja ikhtiar kita, ya, baik di medsos ataupun di dunia nyata ya, offline kita bagaimana ya, teman-teman kita yang ada di phonebook kita ya, di kontak kita, kita coba untuk bagi informasi ini. Memang kalau semakin masuk ya, semakin dalam kita memahami bisnis air ini luar biasa. Ya, seperti urian kemarin yang disampaikan oleh Pak Lasri di kelas khusus itu semakin kita paham, jadi uang itu sepertinya bakal masuk ke rekening kita banyak banget gitu loh. Ya ini jangan bicara itu mustahil, karena seperti kata Pak Andi juga, jadi sesuatu yang mustahil pada zaman dulu ya, barter bisnis itu, sampai muncul pesawat terbang, kursi terbang itu, memang di zamannya itu kita nggak kebayang, kursi bakal terbang. Tapi sekarang kita lihat pesawat seliweran setiap hari kan gitu. Jadi kembali yang tadi bahwa di bisnis air memang luar biasa, itu tinggal kita sebagai pemain pemula itu bersabar saja. Ya tunggu waktu, pada saatnya nanti kita akan ketemu bahwa rekening kita bakal banjir, ya, dengan saldo-saldo yang terus tumbuh ya, seperti kemarin testimoni dari Pak Bayang Bandung itu. Jadi beliau sudah bingung karena setiap detik itu atau Pak setiap jam Nandang, itu rekening tambah terus. Dadang, Nah, Pak Pak Dadang, Nandang, ya Pak Dadang. Nandang itu luar biasa testimoni beliau itu. Yaitu setidaknya memberikan motivasi lebih lah buat kita. Ya, bagaimana kita serius di bisnis ini, ya sesuai dengan waktu, alokasi waktu yang kita miliki itu, sampai kita benar-benar bisa memberikan manfaat ya kepada saudara-saudara kita. Baik Bapak Ibu semuanya, ini sebagai materi yang bisa saya sampaikan. Saya tadi sembari baca-baca buku, saya ada yang lupa ya. Biasanya kalau saya baca, saya dengar ikut Zoom itu, bagian depan mesti dibaca ya. Ternyata tadi baru saya sadar setelah selesai halaman eh, yang dibaca pagi hari ini ya, sesuai kalender kan itu. Jadi saya ingatkan kembali ini untuk membaca buku bijak di awal ya. Di halaman awal itu kan dituliskan di sini bahwa pemimpin hebat itu belum tentu bijak. Pemimpin yang bijak pasti hebat. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum bahwa ternyata logika kita tuh sering tidak pas ya. Kalau kita tidak memahami apa arti kata bijak kan gitu. Jadi pintar saja itu belum cukup. Ya, jadi ternyata harus ada arif bijaksana kan gitu. Termasuk yang pernah kita lihat videonya Pak Andi itu ya, bahwa AI itu, IA itu memang pintarnya luar biasa. Kalau di video itu dibicarakan sampai IQ-nya berapa? 145 ya. Jauh di atas apa IQ yang dimiliki oleh kita, bangsa manusia. Dalam status IA yang masih balita saja menurut Pak Andi itu, video Pak Andi itu, pintarnya sudah kayak begitu ya. Termasuk ini tulisan-tulisan yang saya buat di layar belakang kita, termasuk atau profil yang saya buat itu juga kan jasa dari AI kan gitu. Ya bukan pintarnya saya karena saya memanfaatkan teknologi saja kan gitu. Jadi pemimpin bijak itu berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Betul, 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 Bapak Ibu semuanya. Jadi seorang pemimpin itu memang harus visioner ya. Jadi tidak kita hanya berpikir pendek, ya, sesaat ya, kepentingan sesaat, untung sesaat, rebutan apa, kata Pak Darman, referral, itu tidak penting kan begitu. Pada saatnya kita berbagi. Mungkin kita yang mengenalkan orang itu dengan apa bisnis ini melalui referral kita. Tapi ternyata orang itu lebih cocok, atau kebetulan domisilinya ada di Bandung, ya, domisilinya ada di Bandar Lampung. Mau tidak mau ya kita mesti legowo ya, kaitannya dengan pembinaan yang nantinya akan dilimpahkan ya kepada saudara-saudara kita yang jauh dari kita kan gitu. Kalau memang kita tidak mampu untuk menghandle secara jarak jauh kan gitu.
Tapi kalau kita memang mampu secara personal itu bisa mengkoordinir teman-teman kita yang di luar kota domisili kita, ya itu lebih bagus kan gitu. Artinya silaturahmi awal yang dibangun di saat kita mengenalkan bisnis ini bisa kita berkelanjutan sampai pada mungkin member kita itu masuk ke klasifikasi ketua HK dan seterusnya lah. Kemudian bahwa perlombaan kita bukan lagi lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So jagalah stamina. Iya betul loh Pak Ibu semuanya. Bahwa bisnis yang langgeng atau hidup kita lah. Kita hidup itu kan tidak hanya untuk hari ini. Bagaimana esok, bagaimana lusa, bagaimana ke depan, bagaimana hidup setelah mati. Itu juga harus dipertimbangkan dari sekarang kan begitu. Jadi tidak bisa kita hanya senang-senang hari ini, mumpung ada uang, ya. Ayo kita foya-foya, semua kafe kita samri, semua apa barang-barang branded kita beli, walaupun kita tidak perlu sebenarnya, tapi karena kita merasa bahwa kita mampu, ya akhirnya apa? Karena kita kurang arif bijaksana, jadi kita ngawur gitu ya, belanja asal ingin, bukan untuk kebutuhan, tapi karena nafsu kita. Itu naudzubillah min dzalik. Jadi perlombaan kita itu Bapak Ibu semuanya di bisnis ini memang bisnis jangka panjang ya, long time. Jadi nggak mungkin kita hanya apa sesaat. Perkara dinamika bahwa ada kalanya kita semangat, ada kalanya kita loyo itu memang sangat manusiawi. Perusahaan sudah memberikan kepada kita apa ya jalan ya. Salah satunya lewat Zoom ini. Ya, mungkin kita sebagai manusia biasa mungkin jadi lemah ada ya karena kita mungkin sosialisasi mendapatkan tantangan lah, uji kesabaran ya, dimaki-maki di medsos ya pernah tuh kata-katanya kasar, cuman ya sudahlah itu memang medsos begitu. Jadi kita ketemu pas orang-orang yang mungkin sama ya, sama-sama korban scam. Jadi orang masih panas kita masuk. Jadi seperti menyiram minyak ya, minyak di bara api. Itu enggak apa-apa. Jadi itu tantangan buat kita ya. Perjalanan kita masih panjang, masih jauh ya. KLPI sendiri ya umurnya lahirnya sudah lama, 2016. Kalau sekarang 2024 kan sudah 8 tahun. Tapi di air sendiri ya, aplikasi ini kan baru hitungan bulan ya. Jadi kalau bicara bayi itu masih apa itu Bu? Masih baru kemurep gitu ya. Belum ngapa-ngapain kan. 8 bulan itu kan belum bisa ngobrol. Hanya hanya sama apa? Gumoh ya. Gumoh mungkin Bapak Ibu tahu yang dari Jawa gumoh itu Pak. Saya lanjutkan lagi, jangan seperti Coca-Cola yang dikocok. Ya, kita sudah sama-sama tahu bahwa produk ini ya begitulah. Jadi ada unsur apa? Oksi, gas apa itu sih? Yang kalau dikocok itu memberikan busa, yang begitu kita buka itu langsung seperti semburatkan gitu. Bikarbonas. Ah ya, karbonasi itu. Jadi itu mungkin yang diibaratkan kepada kita. Jadi jangan sampai kita itu ya di awalnya mungkin gegap gembira ya. Jadi kayak dikocok, setiap hari diberikan motivasi, tapi saking semangatnya kita, karena nggak kita bisa kontrol diri kita, akhirnya apa? Semburat. Hanya semangat di awal, tapi nggak bisa long time kan gitu. Ya begitu. Kok kalau dibuka itu kan langsung kemana-mana kan, semburat kemana-mana. Habis berbekas kan gitu. Ya ini mungkin diibaratkan kepada kita lah. Jadi kita jangan juga seperti Coca-Cola yang dikocok itu yang semangat di awal, tapi melempem kemudian kan gitu. Makanya kita perlu seperti pagi ini, Zoom meeting ya, menata bagian kita, menata rohani kita supaya ya tambah bijaksana, tambah pintar ya, tambah ya bisa mengatur ritme lah. Kapan saatnya kita harus ngegas, ya, kapan mulai ngerem sedikit, kapan ngegas lagi, ya, dinamikanya begitu. Ya
Ya ini memang perlu pembelajaran, ya memang tidak bisa langsung kita praktek karena kita membaca buku. Banyak yang bisa kita pelajari ya dari saudara-saudara kita melalui Zoom ini kan. Jadi kalau Butarikan itu memang luar biasa. Jadi nggak pernah ngantuk kalau ikut Zoom meetingnya Butarikan. Gegap gempita, militansinya luar biasa. Tapi ada beda juga dengan Bu Heri ya, Bu Herianti gitu kan. Slowly kan gitu. Tapi mengena. Ya, jadi semua kita punya model lah. Jadi silakan kita ambil model yang mana ya. Kalau saya ini mengkategorikan diri saya juga termasuk yang slowly. Ya, waktu alon-alon kan gitu. Jadi kalau pakai bahasa Pak Darmawan itu, ya mudah-mudahan sih tidak membuat kita jadi kayak ngantuk ya. Wah gila, saya ngisi Pak Susilo kok itu dia ngantuk, terus kita tidur-tiduran aja lah. Mudah-mudahan tidak begitu ya. Jadi ya bicara karakter ya ini saya seperti ini gitu loh. Nggak bisa saya model apa seperti Butarika gitu. Nggak bisa itu. Jadi sudah itu gennya memang gen begini. Gen anon-anon kan begitu. Ya, jadi yang selanjutnya cara-cara jaga untuk stamina. Jadi andalkan Tuhan, doakan goal, strategi dan juga tim. Doakan leader, percaya perusahaan. Ya ini jadi salah satu yang menjaga stamina kita tadi Bapak Ibu dalam perjuangan kita di KLBI ini. Memang kita tidak boleh menjadi makhluk yang sombong gitu ya, merasa bisa sendiri. Ya, jadi kita harus sandarkan diri kita kepada kekuatan yang maha dahsyat, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa begitu ya memang pada titik tertentu kita akan jadi merasa lemah. Ya. Karena sebenarnya hati kita ini kan kerangkanya untuk beribadah ya, bukan untuk petentang-petenteng ya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan jin dan manusia itu semata-mata untuk beribadah kepadanya. Ya. Jadi niatkan, monggo Bapak Ibu semuanya apa yang menjadi aktivitas keseharian kita itu memang semata-mata untuk eh, bagian dari cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niatkan itu untuk lillahi ta'ala. Jadi jangan berharap ini, jangan berharap itu. Jadi biarlah Allah yang menilai bagaimana kejujuran kita, keseriusan kita, ya, ketaatan kita. Ya, terus didorong. Secara ilmu keduniawian mungkin kita pakai rambu-rambu apa yang sudah diberikan oleh perusahaan kepada kita. Tapi sebagai makhluk Tuhan ya, jadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus dorong atau bahkan awali semua itu dengan berdoa. Ya, bahwa kita makhluk yang lemah, bahwa kita makhluk yang memang perlu bimbingan secara batin supaya kita tidak salah. Ya, kalaupun salah, Allah cepat menegur kita. Oh, bahwa kamu sudah salah, mestinya begini, mestinya begitu. Ya termasuk itu, mungkin cara Allah menegur saya dengan masuk ke perangkap bisnis scam itu. Udah jangan terlalu lama di situ kan gitu. Dimatikanlah bisnis yang saya ikuti itu. Ya memang belum tuntas ya, bisnis itu masih jalan, tapi saya ajak komunikasi dengan apa namanya manajemennya itu nggak nyambung. Ya jadi andalkan Tuhan. Ya kita sebagai makhluk yang lemah, monggo kita tetap bersandar. Semua aktivitas kita ya kita penuhilah ya dengan kewajiban-kewajiban ibadah kita ya sesuai dengan tuntunan agama kita masing-masing kita penuhi. Jangan kita hindari, jangan juga kita mensiasati Tuhan. Tuhan ini tahu banget bahwa saya sedang sibuk, saya sholatnya nanti, saya baca Qurannya nanti, saya ibadahnya nanti. Nggak bisa begitu. Wajib dulu dikerjakan, baru yang sunnah-sunnah. Urusan dunia itu sunnah. Wajib oke lah. Tapi ukurannya apa yang menjadi kewajiban gitu lah. Doa itu kan wajib itu. Yang 5 waktu ya untuk Islam itu. Mesti berjamaah dan seterusnya dan seterusnya. Ya jadi andalkan Tuhan nomor satu. Goal, ada goal. Itu sudah sewajarnya. Jadi hidup itu kalau dalam dunia bisnis ya, ataupun dalam dunia nyata itu. Ya memang harus ada goal. Ya kalau kita belajar dari sekolah yang telah kita ikuti. Sekolah itu kan juga ada goalnya tuh.
6 tahun mesti SD, 3 tahun SMP, SMA, perguruan tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Ya jadi ada fase-fase yang harus kita itu bagian dari cara kita meraih goal kan begitu. Kita termasuk mungkin di mana nih di KLPI di bisnis air kan juga ada goalnya kan begitu. Bagaimana mengegolkan satu member bisa closing sampai reward targetnya kan begitu. Perkara kita ketemu yang satu cabang, ketemu yang paket 1 juta, ya sudah kita terima saja, tidak apa-apa. Karena itu adalah bagian dari cara Allah itu memberi rezeki kepada kita. Ada kalanya kita dikasih yang banyak, ya langsung brok, reward closing kan begitu. Paket 2,6. Tapi mungkin perlu kita dikasih sabar tadi, dimaki-maki dulu ya sama calon member kita itu, ya enggak apa-apa. Kita terima saja, jangan dimaki ketemu maki. Paling saya kalau saya di WA itu saya cuma kasih komen, hello guys gitu aja. Ada yang salahkah kan begitu. Sudah, akhirnya orang ya nggak balas lagi nggak apa-apa. Tapi setidaknya kan kita sudah baca, mereka sudah baca. Oh bahwa dengan kita dimaki-maki ternyata kita ndak lantas jadi ikut marah, santai saja kan begitu. Ya kita juga tidak terpancing, energi kita juga ndak habis di situ kan gitu. Karena orang marah itu kan makan energi. Dan kalau terus-terusan juga makan hati nanti kan gitu. Andalkan Tuhan sudah ada goal, ya strategi adalah sudah sering kali kita banyak mendapatkan ilmunya ya dari bapak-bapak manajemen ya dari Pak Basri, Pak Darmawan dan juga bapak-bapak senior, ibu-ibu senior yang ada di sini kan sering kasih apa ya pengalaman-pengalaman secara verbal di Zoom kan gitu. Doakan leader ini otomatis ya kita harus sangat berterima kasih ya kepada leader-leader kita karena atas bimbingan dari beliau ya ilmu-ilmu yang beliau tularkan kepada kita itu kita menjadi lebih mengerti ya. Pintarnya mungkin belum, ya perlu proses, tapi setidaknya kita dikasih mengerti, dikasih kepahaman. Ya. Jadi mungkin tidak harus sekali dua kali, kadang kalau kayak saya juga ya harus saya akui ya. Jadi mungkin belajar mendengar itu 2 3 kali. Ya, saya kalau ikut, ya saya dulu awalnya itu ya masuk di air itu begitu dikasih linknya Pak Basri, link YouTube-nya, bingung saya itu. Mau dari mana saya mengawali lihat videonya kan gitu. Tadi ya sudah, karena penasaran kan dibuka satu-satu. Memang durasinya lumayan tuh, 2 jam, 1 jam, 1 jam setengah itu. Jadi belajarnya luar biasa lah, perlu effort lebih kan begitu. Jadi ini ya mungkin ini masukan juga buat manajemen ya, bagaimana bisa membuat runtut satu edukasi yang nantinya bisa dijadikan apa ya, guidance lah untuk member-member baru kan begitu. Setidaknya kan juga akan meringankan buat ketua HK gitu ya. Jadi ketua HK juga ada hierarki bagaimana belajarnya itu. Nah itu mungkin pola-pola itu nanti juga bisa diajarkan kepada member-member yang pada akhirnya menjadi bagian dari anggota kita kan. Gitu. Doakan leader sudah percaya kepada perusahaan. Ya, jadi ini otomatis ya, di mana kita bernaung setidaknya kita modal percaya dulu. Jadi kalau bicara apa legal formal, ya memang itu mungkin menjadi salah satu rujukan ya, bagaimana SIU dan seterusnya lah dokumen-dokumen ke perusahaan yang bisa kita lihat. Dan alhamdulillahnya lagi di perusahaan ini kan ada semua itu. Kita tidak usah ragu bahwa PT KLPI ini sudah secara apa legal sudah sah ya menurut negara. Percaya sistem, ya sistem memang masih terus dibangun, ya dikembangkan, diperbaiki. Kita juga harus percaya. Perkara kemarin masih ada problem di saat apa sponsor gitu ya itu sudah ya sudah apa-apa itu tantangan kita semua ya. Jadi program itu juga yang bikin manusia itu juga plus minusnya nggak apa-apa sepanjang ada komitmen dari manajemen untuk terus melakukan perbaikan untuk kita pun juga harus support. Percaya leader itu sudah otomatis ya. Kalau kita nggak percaya leader, kita mau percaya siapa lagi kan gitu. Tempat kita bertanya.
ikuti prosedur itu sudah otomatis di mana-mana kalau kita mau eksis di satu perusahaan. Karena supaya perusahaan itu juga eksis dengan waktu yang lama, kita sebagai warganya, anggotanya mesti disiplin kan gitu. Komitmen dan persisten. Ini otomatis ya untuk menunjang bahwa kita menjadi pribadi yang sukses itu memang harus punya komitmen. Ya. Bukan apa, mohon maaf nih, hangat-hangat tai ayam. Ya. Jadi begitu mendengar semangat, ya semangat kan begitu. Tapi dalam prakteknya ternyata 1 bulan, 2 minggu kita sudah loyo. Ya, jadi komitmen itu harus dijaga. Makanya berbaulah dengan teman-teman yang punya semangat tinggi, ya punya dedikasi tinggi sehingga kita ikut ketularan, ya semangatnya itu. Bila perlu kita buka lagi itu Zoom meetingnya Putarikan. Nah, itu kita ikut jadi semangat. Buka lagi mungkin nanti rekaman Zoom meetingnya siapa yang menurut kita, oh saya klik-klik dengan pola begini. Saya mau belajar lebih. Saya coba ulang dan ulang lagi supaya saya bisa menjiwai kan itu. Yang terakhir nempel. Nah, ini nempel otomatis ya. Jadi kalau kita nempel sama yang wangi-wangi, kita akan ketularan yang wanginya kan gitu. Sama ya pada saat kita nempel yang disiplin, nempel yang tanggung jawab, nempel yang jujur, kita pun akan ketularan sifat positif yang begitu. Jangan juga kita nempel yang sebaliknya. Yang negatif-negatif kita buang lah. Dalam posisi usia kita yang pernah muda ini, artinya sudah tidak lagi muda, ya kita harus bijaksana memilih dan memilihkan. Kenapa kita harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Betul Bapak Ibu semuanya. Kita tidak akan pernah tahu ya, pada titik mana kita akan dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Kita nggak tahu. Mungkin tiba-tiba pada saat saya lagi ngomong begini, tuh saya dibuat mati gitu kan. Ya, nah, untuk bilang mudah-mudahan jangan gitu ya. Jadi kita siap dalam posisi yang baik lah. Jadi bukan berarti meeting ini tidak baik, meeting ini juga baik. Tapi ini kan masih dalam proses membuat kita jadi diri yang baik kan gitu. Ya jadi teruslah berdoa kembali kepada tadi bahwa kita diciptakan oleh Tuhan memang hanya untuk beribadah ya. Jadi bukan untuk hal yang lain. Jadi niatkan kembali apa yang menjadi aktivitas kita itu menjadi sesuatu yang positif ya. Hindari hal-hal yang negatif, buang jauh lah. Kita sama-sama tahu bahwa setan itu lebih pintar dari kita. Dan kata para ustadz itu, setan itu kan berjenjang dari yang TK sampai yang profesor. Kita mungkin lulus di setan yang TK, tapi ketemu setan yang SMP, SMA, kita belum tentu lulus. Jadi makanya tadi lah, kembali kita kepada pentingnya kita berdoa, ya. Kita bermohon, berlindung bahwa diri kita memang dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melindungi kita ya dari godaan setan. Untuk jam saya udah bunyi, berarti sudah saatnya selesai. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak akan mudah kecewa, capek, malas, kesel, ataupun bosan. Betul, Bapak Ibu semuanya. Jadi, sebagai pemimpin yang fokus, punya goal, makanya dia tidak akan pernah kecewa. Kecewa mungkin ya tadi, karena merasa kok tidak tercapai. Tapi karena dia memang fokus kepada targetnya yang belum tercapai, dia akan terus berusaha. Demikian juga dia tidak akan mudah capek. Ya, capek itu kan bawaan hidup ya. Siapa yang beraktivitas otomatis dia akan capek. Duduk diam saja itu kan capek. Tidur juga kalau terlalu lama kan juga capek itu. Pusing kan gitu. Apalagi malas. Malas itu juga, ya saya ingat pesan Pak Basri, kalau mau malas itu menjelang tidur. Jadi supaya tidur kita pulas kan gitu. Ya terima kasih Pak Basri ya sudah kasih filosofi malas itu yang tepat kan gitu. Kesel. Kesel itu kan makan hati ya kita hindari lah. Makan hati itu kan ya gitu itu. Nggak nyaman. Bosan. Bosan itu boring ya, boring sama juga kita sebagai manusia ya seringkali kita bosan. Tapi kalau kembali kita ingat bahwa kita punya target, ya bosan itu akan terpupus dengan sendirinya. Mungkin begitu Bapak Ibu semuanya, jadi saya jadi kayak Pak Dharma nanti banyak apa ya cakapkan gitu.
Ini mohon maaf ya, tidak bermaksud saya untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Ini hanya sebatas apa yang saya pahami ya. Membaca buku bijak yang baru pertama kali saya baca ini di pagi hari ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang pas saya sampaikan. Itu semata-mata dari saya. Kalaupun ada hal yang baik yang saya sampaikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas semua apa yang sampaikan bila tidak kurang berkenan. Saya akhiri sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Waalaikumsalam Sunarto atau Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah matur nuwun Kang Mas Susilo Purnomo ya. Jadi kata-katamu seterang purnama ya. Ya Allah. Jadi adem, tenang, mengalir, dan insya Allah apa yang panjenengan sampaikan di pagi hari ini menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa memang di dunia ini ternyata tidak hanya ada panglima teman-teman, tapi juga ada pangenam ya. Dan Ya pangenam betul, itu Pak. adalah istri kita. Ya. Wes, ngaku aja para suami ya. Kalau istri suruh itu kalau nggak bilang siap gitu ya, wah itu bubar pasar ya. Jadi kita harus nurut sama pangenam. Ya. Bukan karena kita takut, tapi karena kita Push up. baik teman-teman, satu hal yang ingin saya garis bawahi dari apa yang beliau sampaikan. Tadi Kang Mas Purnomo menyampaikan terkait dengan bahwa AI ya saat ini yang masih bayi itu sudah dibekali dengan IQ di angka 145. Itu AI. Kemudian beliau ada pernyataan menggelitik tadi bahwa ya KLPI itu memang lahir tahun 2016. Hanya saja untuk air itu lahir baru hitungan bulanan ya. Dan air ini diibaratkan masih bayi. Air ini diibaratkan masih bayi, isone ming gumoh ya, tengkurap, onggong-onggong gitu ya. Tapi kita lihat teman-teman, ini kok match ya. Di mana AI saat ini sedang digerakkan dan air juga sedang tumbuh. Ala kulal bismillah, ya kita yakin sekali air saat ini yang masih bayi gitu, masih baru onggong-onggong ini, masih baru bisa bilang oe ya, tapi sudah mampu memberikan kepada kita sebuah asa yang luar biasa. Ya, sebuah harapan yang tidak hanya berupa harapan, tapi sebagian dari kita mungkin sudah merasakan. Kemarin kita dengar bagaimana Pak Nandang itu beliau juga bilang, saya modalnya 525 sudah, saya hitung-hitung 9 juta sudah kembali. Ya, dan itu real time. Kemudian setelah Kang Nandang tutup Zoom, saya iseng, gitu. Saya iseng. Saya coba buka akun saya lihat. Ternyata di akun saya sudah hampir 15 juta ternyata ya. Luar Ya, biasa. ya nanti saya buat apa namanya? Screenshotnya ya, coba saya kumpulkan. Saya nggak kerasa kalau saya itu pernah banyak duit. Tadi tuh hampir 15 jutaan ya. Itu di akun saya, di akun istri juga sama. Semuanya sudah bertumbuh. Ya. Baik teman-teman semua, ini sesuatu yang luar biasa dan yuk terus kita kawal, ya kita doakan, kita kerjakan, kita sengkuyung rame-rame supaya apa yang saat ini menjadi titik tolak kita, Pak Insya Allah betul sampai pada titik kesejahteraan ya. Untuk doanya kami mohonkan kepada Kang Mas Sanusi tadi ya. Hadir Ya. Kang Sanusi? Ada. Mana? Kang Mas Sanusi? Mana beliau? Tadi saya lihat ada. Angkat tangannya Pak Sanusi. Nganter anak sekolah ada di kolom chat. Oh, ngantar anak sekolah. Ya wes. Kalau gitu saya mohonkan kepada Kang Yayat Ruhiat. Iya, beliau selalu doa Eh, Pak Ustadz di Jum sore hari, Pak Yayat. oh, gitu ya. Betul, luar Barakallah. biasa. Alhamdulillah. Baik, Mangga, saya Kang. mencoba Pak Ustadz untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan dan akan kita lakukan mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan juga diberikan sebuah kekuatan untuk menjalankan program. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik.
Alhamdulillah syakirin hamdan naimin hamdan ya wa yukafi majidah ya Rabbana lakal hamd. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa pemimpin kami, dosa sahabat-sahabat kami, khususnya mitra-mitra yang ada di KLPI. Terkhusus bagi para pimpinan yang ada di manajemen KLPI. Ya Allah, ya Rabbi, berilah kami ilmu yang bermanfaat, berilah rezeki yang berkah, Amin. yang bisa bermanfaat untuk diri, keluarga, dan masyarakat secara umum. Ya Allah, ya Rabbi, berilah kami kesehatan, kekuatan, karena kami tidak punya kekuatan kecuali pertolongan. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, semoga apa yang kami jalankan, detak jantung kami, napas kami, dan langkah kami dijadikan sebuah catatan amal yang akan kami peroleh di akhir kelak. Semoga mereka yang kami berikan dibukakan hati untuk menerima apa yang kami sampaikan. Semoga kami menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Berilah kami kekuatan dari godaan-godaan yang tidak bermanfaat, yang bisa menjuruskan kami. Dan lancarkanlah lidah kami untuk menyampaikan sesuatu yang hak, yang benar, yang sesuai dengan aturan-aturan yang digariskan oleh KLPI. Semoga kami selalu dalam perlindungan. Ya Allah, kabulkanlah semua permohonan kami yang terucap dan tidak terucap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini berisik ini di sekolah. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik teman-teman semuanya, pemimpin hebat itu tidak dilahirkan, tapi pemimpin hebat itu dibentuk. Dan hadirnya kita di hari ini dalam rangka untuk pembentukan calon-calon pemimpin hebat masa depan. Calon-calon pemimpin hebat yang akan memimpin umat. Pemimpin hebat yang bijaksana. Pemimpin hebat yang TST. Apa TST? Tahu diri, sadar diri, tahan diri. Baik, sebelum kita tutup, sekarang kita ucapkan mantra terbaik kita dalam rangka untuk memperbaiki diri kita. Ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Ini ucapan saya. Ini ucapan saya. Ini ucapan saya. Ini perasaan saya. Ini tindakan saya. saya. Sekali lagi. Ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Ini ucapan saya. Ini perasaan saya. Ini perasaan saya. Perasaan saya. Ini tindakan saya. tindakan saya. Bapak Ibu sekalian, ulang-ulangi hal tersebut ya. Kalau kita mau melakukan atau tidak melakukan, selalu kita katakan ini pikiran saya, ini ucapan saya, ini perasaan saya, dan ini tindakan saya. Kalau ada yang baik, itu saya. Kalau ada yang salah, itu saya. Kalau ada yang ganteng, itu saya. Kalau ada yang jelek, itu saya. Kalau ada yang pemarah, itu saya. Maka jangan jadi pemarah. Kalau ada orang-orang yang disiapkan oleh Allah untuk menjadi orang yang sejahtera ke depannya, itu saya. Itu saya. Maka harus giat, semangat, dan jaga kesehatan. Oke? Ya. Terima kasih sudah mengikuti Zoom di pagi hari ini. Teman-teman semua, luar biasa. Salam 5 pilar. Ya, saya ambil dulu kembali untuk besok Bapak Agus Purnawanto ya, sama Ibu Nyai Mulyani yang doa. Maaf Bapak Ibu. Besok kan kita mau ke Kediri, barangkali ada teman-teman yang di sana yang mau merapat. Oh iya benar. Makasih Bu Nur sudah diingatkan. Besok saya ada di Kediri teman-teman. Kalau ada teman-teman di Kediri silakan nanti tolong hubungi saya ya. Siap. Kita akan bentuk HK Kediri. Pada Mawan Kedirinya di mana Pak? Ibu Kedirinya Nyai Mulyani besok doa ya. Bu Bapak On.
Ya, nanti ada teman-teman saya, Pak Darmawan. Di Sherlock Siap. aja Bapak. Oke, siap. Nanti saya Sherlock ya. Baik, Alamatnya di Sherlock. kita sudah dapat semua fotonya yang tercantik, yang terkeren. Terima kasih dan salam lima pilar. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Pilar.